Rahasia Penciptaan Dunia, Dosa Pertama Malaikat dan Manusia, Book of Enoch, Part 4. Setelah sekian lama akhirnya kita bahas lagi Book of Enoch. Udah pada nungguin ya gigs? Di video-video sebelumnya banyak dari kalian yang nagihin aku supaya cepat-cepat buatin kelanjutan ceritanya. Makanya sekarang aku bakalan lanjutin pembahasan Book of Enoch Part 4. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, mungkin ada yang masih ingat kalau di video part 3 kemarin aku tuh janji mau membahas tentang hari penghakiman besar menurut kitab Henoch di video keempat ini. Tapi waktu ngeliat judul video ini mungkin ada yang sempat mikir kok malah bahas yang lain. Jadi sebelumnya aku minta maaf banget karena pembahasan tentang hari penghakiman harus dibatalin di part ini. Alasannya karena waktu timku, Ciko, nyusun skrip pembahasan kitab Henoch, ternyata alur cerita yang ditulis di pasal-pasal kitab ini tuh nggak sesuai dengan urutan peristiwanya secara kronologis. Jadi alurnya itu tuh sering maju mundur. Berbeda sama Alkitab yang ceritanya tuh lebih tersusun dengan rapi, mulai dari hari penciptaan sampai hari kiamat. Contohnya bisa kalian lihat di bagian awal dari kitab Henoch yang langsung dibuka dengan pembahasan tentang The Watcher. Padahal ayat-ayat kitab Henoch yang menjelaskan semuanya dari awal tentang penciptaan dunia tuh ada di pasal 69 atau ada di bagian pertengahan buku. Nah ini yang bikin timku nih kadang bingung buat ngurutin pembahasannya sesuai dengan urutan peristiwanya. Makanya kitab Henoch harus dibaca secara keseluruhan dan juga didukung dengan ayat-ayat Alkitab supaya alurnya lebih berurutan, gak ada plot hole yang malah bikin bingung. Karena itu sebelum bahas tentang hari penghakiman besar yang kisahnya terjadi di masa depan, aku akan bahas semuanya mulai dari awal penciptaan dunia karena kitab Henoch ini memang mencakup keseluruhan isi Alkitab. Makanya pembahasan tentang hari penghakiman mungkin akan aku simpen buat last part di part terakhir dari series kitab Henoch ini, supaya kita bisa lebih ngerti poin-poin penting yang disampaikan di dalam kitabnya sendiri. Makanya aku dan tim memutuskan untuk membahas semuanya dari awal penciptaan dunia. Walaupun sebagian besar dari kalian udah tahu sih tentang kisah ini, tapi di sini aku juga ngambil sudut pandang dari kitab Henoch karena ada beberapa rahasia menarik yang mungkin belum diketahui. Karena itu seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan kitab Henoch, aku harus selalu kasih disclaimer ke kalian semua kalau semua yang dibahas di video ini tuh sangat berhubungan erat dengan kepercayaan agama Kristen, jadi akan ada banyak referensi yang ngambil dari ayat-ayat Alkitab. Pembahasan ini juga banyak mengandung kiasan, perumpamaan, dan metafora karena yang namanya nubuat atau penglihatan ilahi yang ditulis sama Henoch pasti akan sangat sulit buat dimengerti secara logika dan keterbatasan manusia. Makanya Henoch menjelaskan semua yang dilihat dalam bentuk perumpamaan. Di sini aku akan mencoba menjelaskan makna dari perumpamaan yang ditulis di Alkitab atau kitab Henoch sesederhana mungkin dengan istilah-istilah yang familiar dan mudah dimengerti. Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau misinterpretasi, tolong dikoreksi supaya kita bisa sama-sama belajar dengan pemikiran yang terbuka akan berbagai informasi. Oke deh, kalau kalian udah penasaran tentang apa aja rahasia penciptaan dunia dari sudut pandang kitab Henoch, semuanya akan terungkap di video ini. Penciptaan surga. Pada awalnya, sebelum ada bumi dan semua kehidupan di dalamnya, Tuhan sudah lebih dahulu menciptakan langit atau surga. Ini ditulis di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Alkitab menjelaskan kalau langit adalah lambang dari surga. Makanya dalam terjemahan Alkitab New International Version, ayat ini mengatakan, "In the beginning, God created the heavens and the earth." Atau pada mulanya Allah menciptakan surga dan bumi, sesuai dengan yang tertulis di kitab 1 Henoch 69 ayat 16. Dan inilah rahasia sumpah ini, mereka diperkuat oleh sumpahnya dan langit digantungkan sebelum bumi dibuat dan sampai kekekalan. Dalam kitab Henoch, makhluk hidup yang tinggal di surga punya beberapa julukan, yaitu anak-anak Allah dan orang-orang kudus. Tapi sebutan yang paling terkenal, malaikat. Selain itu di dalam Alkitab dan kitab Henoch juga menyatakan kalau para malaikat tuh dikasih julukan bintang-bintang dalam arti perumpamaan, analogi, dan metafora. Tapi apapun sebutannya, intinya mereka adalah makhluk rohani yang punya hidup kekal atau abadi. Jumlah para malaikat yang tinggal di surga tuh ada banyak banget. Saking banyaknya, Henoch bilang kalau mereka berjumlah 1000 kali 1000 dan 10.000 kali 10.000. Yang artinya jumlah mereka tuh infinite ya, nggak bisa dihitung karena saking banyaknya. Itu juga tertulis di beberapa ayat yang ada di dalam Alkitab.
Karena jumlah malaikat-malaikat itu sangat banyak dan gak terhitung jumlahnya, makanya surga dibagi dalam beberapa tingkatan. Lalu Tuhan ngasih aturan dan tugas kepada malaikat supaya mereka melayani sesuai dengan bagian-bagiannya. Karena itu dibentuklah hierarki atau tingkatan-tingkatan malaikat sesuai dengan tempat kedudukannya dan tugasnya masing-masing. Dari hierarki itulah, para malaikat dibagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama ada kelompok malaikat The Watchers yang dipimpin sama Semyaza. Tugasnya yaitu untuk mengawasi manusia tanpa harus terlibat secara langsung. Terus ada Archangels yang dipimpin sama malaikat Michael. Tugas Archangel yaitu sebagai pembawa pesan, penghulu malaikat dan bala tentara surgawi. Terus ada juga kelompok malaikat Cherubim yang bertugas sebagai malaikat yang berhubungan dengan penyembahan dan pujian untuk membawa kemuliaan kepada Tuhan. Terus di surga yang lebih tinggi ada malaikat Ophanim yang bertugas menjaga tahta Tuhan. Dan yang paling terakhir ada golongan malaikat Seraphim yang ada di hierarki paling tinggi dan paling dekat dengan Tuhan. Tingkatan para malaikat ini juga pernah aku bahas di video sebelumnya. Jadi kalian bisa cek playlist video aku yang ngebahas tentang angelology karena konsepnya kurang lebih mirip kayak yang ada di kitab Henoch. Agak berbeda sedikit aja. Setelah Tuhan menciptakan surga dan semua makhluk penghuni surga, sekarang saatnya Tuhan menciptakan bumi. Menurut kitab Kejadian, Tuhan menciptakan surga, bumi, dan semua yang ada di dalamnya dengan cara berfirman, yaitu dari perkataan ilahi yang mengandung kuasa. Dari firman itulah Tuhan mulai menciptakan keteraturan dan ketetapan berdasarkan kasih. Dan dari kasih itu muncul kehendak bebas yang memancar ke semua ciptaan Tuhan. Menurut kitab Henoch, untuk menciptakan ketetapan dan keteraturan dibutuhkan hukum dan aturan yang mengikat, yaitu dengan cara bersumpah dan melakukan perjanjian, supaya semua ciptaan Tuhan yang punya kehendak bebas dengan penuh kesadaran itu setuju buat mengikuti ketetapan yang diberikan Tuhan. Karena itu Tuhan bikin hukum ilahi yang pertama, yaitu sumpah suci. Supaya surga dan bumi ngikutin aturan dan ketetapan Tuhan. By the way, di sini kitab Henoch juga menjelaskan perumpamaan tentang konsep personifikasi. Makanya surga dan bumi itu bisa bersumpah di hadapan Tuhan layaknya orang yang bisa melakukan sumpah. Nah, sumpah suci itu kemudian disebut sebagai sumpah Akaebeka. Kalau di mitologi Yunani mirip kayak sumpah sungai Styx. Karena punya fungsi yang sama buat mengikat sumpah ilahi yang sangat suci. Makanya siapapun yang mengambil sumpah ilahi atas nama Akaebeka nggak boleh melanggar sumpah suci itu apapun yang terjadi. Di dalam kitab Henoch dijelasin kalau Tuhan mempercayakan kedaulatan sumpah suci itu ke salah satu malaikat yang bernama Casbel. Karena itu Casbel jadi pemimpin atau kepala dari sumpah ilahi. Terus gimana kalau misalnya ada yang melanggar hukum itu? Sumpah itu, di kitab Henoch terungkap kalau para archangel punya kewenangan untuk menghukum siapapun yang melanggar sumpah ilahi. Perlu diingat kalau sumpah ini yang jadi kunci utama dalam penciptaan surga dan bumi. Makanya sumpah suci ini yang membentuk semua tingkatan-tingkatan surga mulai dari tingkat tertinggi sampai ke tingkat terendah. Supaya jadi tempat tinggal para malaikat sesuai dengan pangkat dan jabatannya. Penciptaan bumi. Sebelum Tuhan menciptakan bumi, awalnya hanya ada kekosongan dan kekacauan. Konsepnya mirip seperti kisah penciptaan yang ada di berbagai mitologi. Di tengah kekacauan itu ada perairan purba dan roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Ini ditulis dalam Kejadian 1 ayat 2. Jadi waktu itu dunia tuh masih kosong dan kacau. Terus buat menciptakan keteraturan, Tuhan akhirnya berfirman untuk menjadikan terang atau cahaya. Tuhan melihat kalau terang itu baik, karena itu dipisahkan antara cahaya dan kegelapan, seperti yang tertulis di Kejadian 1 ayat 3-4. Mulai saat itu terjadilah siang dan malam yang menandakan kalau itu adalah hari pertama karena waktu sudah dimulai. Setelah itu di hari kedua Tuhan berfirman buat mendirikan bumi di atas perairan. Dan saat itu bumi harus bersumpah untuk tetap berada di atas perairan itu sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dari sudut pandang kitab Henoch, bumi bukan merujuk ke sebuah planet yang utuh seperti pemahaman pada umumnya. Tapi bumi itu sebenarnya merujuk ke tanah. Karena secara etimologi kata bumi diambil dari bahasa Sanskerta yaitu bumi yang berarti tanah. Sama seperti kata earth dalam bahasa Inggris yang diambil dari bahasa kuno Anglo-Saxon yaitu eartha yang artinya juga sama yaitu tanah. Intinya bumi itu mewakili tanah di mana kita berdiri, entah itu dataran rendah atau dataran tinggi. Tuhan juga membentuk semacam jurang yang sangat dalam sampai menembus bumi. Jurang ini yang kemudian dipakai sebagai tempat penghukuman kepada siapapun yang berbuat dosa. Setelah itu jurang ini bersumpah supaya tetap berada pada tempatnya dan gak bergerak kemana-mana. Tempat ini yang kemudian dikenal sebagai Sheol atau Underworld, kayak yang udah pernah dibahas di video part 2.
Setelah Tuhan memisahkan antara air dan bumi, perairan yang ada di bawah bumi bersumpah atas nama Akebeka supaya jangan melanggar batas ketetapan yang sudah ditentukan. Batas ketetapan itu dilandasi dengan pasir, supaya pasir itu menahan gelombang air laut yang ada di bawah bumi. Batas ini yang sekarang kita kenal sebagai pantai. Walaupun Tuhan udah misahin antara air dan bumi, tapi air itu tuh melambangkan kehidupan yang harus mengalir untuk memberikan kehidupan di atas bumi. Makanya Tuhan menciptakan sistem kehidupan dengan cara mengalirkan air dari bawah bumi menuju jalur-jalur yang tersembunyi sampai air itu tiba di atas mata air pegunungan. Kemudian mata air pegunungan itu akan mengalir ke daerah yang lebih rendah dalam bentuk air terjun dan sungai-sungai sampai akhirnya kembali ke laut dan meresap ke dunia bawah atau Sheol. Jadi ngulang terus gitu sampai membentuk water cycle atau siklus air di muka bumi. Tuhan juga menciptakan cakrawala untuk memisahkan antara air yang ada di bumi dengan air yang ada di langit. Henokh mendeskripsikan kalau di langit tuh ada tempat penyimpanan angin, halilintar, es, kabut, dan air yang sangat luas di antara awan-awan. Lalu mereka semua bersumpah untuk turun ke bumi sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi di sini kita tahu kalau air itu ada di ketiga dunia yang berbeda. Di langit atau surga, di tanah atau bumi, dan di bawah tanah atau Sheol. Segala jenis air yang ada di dunia menciptakan siklus kehidupan yang terus-menerus berulang. Mereka semua tuh bersumpah untuk tetap berada di jalurnya supaya siklus kehidupan itu tetap terjaga sampai selama-lamanya. Ini juga tertulis di Kejadian 1 ayat 6-10. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Terus Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Setelah sistem air kemudian terbentuk, maka di hari ketiga, Allah menciptakan segala jenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari tanah. Kemudian dari tumbuhan itu menghasilkan buah-buahan dan biji-bijian. Ini tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 11-12. Di hari keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang yang ada di langit sebagai bagian dari sistem kehidupan, yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang. Mereka kemudian bersumpah supaya menyelesaikan lintasan dan peredaran mereka menurut aturan dan ketetapan yang sudah ditentukan Tuhan. Makanya matahari itu nggak pernah terlambat untuk terbit di pagi hari dan terbenam di malam hari. Matahari juga nyediain sumber energi terbesar untuk semua makhluk yang hidup di bumi melalui tumbuh-tumbuhan, karena mereka bisa berfotosintesis dan menyalurkan energi dari matahari. Karena itu, tumbuhan disebut sebagai produsen atau sumber penyedia makanan untuk semua makhluk hidup. Selain matahari, bulan juga punya fungsi penting karena bergerak menurut lintasan dan fase-fasenya saat malam hari. Makanya ada bulan purnama, bulan sabit, gerhana bulan yang berpengaruh sama pasang surut air laut. Benda langit terakhir, yaitu bintang-bintang, berfungsi buat mengatur tanggal dan waktu. Sebenarnya kitab Henokh mengungkapkan banyak rahasia benda-benda langit dengan sangat rumit dan kompleks. Tapi di sini aku hanya ceritain secara garis besar, jadi untuk pembahasan lengkap tentang rahasia benda-benda langit ini akan aku bahas di video yang terpisah ya. Oke lanjut, setelah Tuhan menciptakan semua sistem kehidupan dan mereka semua bersumpah untuk tetap berjalan sesuai dengan aturan, maka di hari kelima, Tuhan berfirman untuk menciptakan segala jenis hewan supaya mereka hidup dan memenuhi bumi. Jenis hewan pertama lahir dari dalam air dengan ukuran yang bervariasi. Ada yang besar, ada yang kecil, karena air adalah sumber dari segala jenis kehidupan. Tuhan juga menciptakan jenis hewan yang bersayap supaya mereka berterbangan di atas bumi untuk melintasi cakrawala. Ini ditulis dalam Kejadian 1 ayat 20-22. Selain hewan-hewan yang ada di laut dan di langit, Tuhan juga menciptakan hewan-hewan yang akan tinggal di daratan. Karena itu, di hari ke-6, Tuhan berfirman supaya tanah mengeluarkan segala jenis hewan yang akan tinggal di darat, mulai dari hewan ternak, binatang melata, binatang liar. Di kitab Kejadian dengan jelas mencatat kalau bumi mampu mengeluarkan atau melahirkan hewan-hewan yang tinggal di bumi. Sekali lagi, Alkitab ngasih personifikasi untuk bumi yang bisa melahirkan, mirip dengan sebagian besar kepercayaan yang ada di kisah-kisah mitologi, kayak Dewi Gaia,
di mitologi Yunani yang merupakan personifikasi dari bumi yang dijuluki Ancient Mother atau ibu leluhur yang bisa melahirkan segala jenis makhluk hidup. Di mitologi Romawi juga ada Dewi Terra yang kurang lebih mirip ya kayak Dewi Gaia di mitologi Yunani. Kalau kalian pernah dengar istilah terrestrial dan extraterrestrial, kata itu sebenarnya diambil dari nama Dewi Terra, terrestrial, yang mengacu ke makhluk hidup yang berasal dari bumi. Sementara istilah extraterrestrial dipakai untuk makhluk-makhluk yang berasal dari luar bumi, kayak alien, malaikat, iblis, dan dewa-dewa yang ada di berbagai mitologi. Kalau di Indonesia pasti kalian udah nggak asing dengan istilah Ibu Pertiwi. Konsepnya juga mirip, karena Ibu Pertiwi sebenarnya personifikasi dari bumi atau tanah air. Jadi itulah alasan kenapa dinamain Ibu Pertiwi, bukan Bapak Pertiwi. Oke, kita balik lagi ke cerita awal. Jadi setelah Tuhan menciptakan segala jenis hewan yang ada di darat, di laut, dan di udara, Tuhan akhirnya menciptakan makhluk hidup yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Makhluk ini kemudian disebut sebagai manusia, yang dalam bahasa Ibrani yaitu Adam. Manusia diciptakan berbeda dari segala jenis binatang yang ada di bumi karena Tuhan membuat manusia dengan proses yang lebih kompleks. Tuhan membentuk manusia dengan tangannya sendiri dari debu dan tanah. Setelah itu Tuhan menghembuskan nafasnya ke tubuh manusia supaya manusia tuh punya roh kehidupan yang berasal dari Tuhan. Jadi, manusia itu punya dua jenis tubuh, yaitu tubuh jasmani dan tubuh rohani. Tubuh jasmani yaitu daging yang berasal dari tanah, sementara tubuh rohani yaitu roh ilahi yang berasal dari Tuhan. Itu yang membuat manusia jadi makhluk yang unik dan berbeda dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Karena manusia punya sifat yang seimbang antara sifat duniawi dan rohani. Tapi tingkat kemuliaan antara tubuh jasmani dan tubuh rohani itu berbeda karena tubuh rohani berasal dari Tuhan. Makanya derajatnya lebih tinggi daripada tubuh jasmani yang berasal dari bumi. Makanya di dalam Alkitab ada istilah manusia pertama dan manusia kedua. Manusia pertama berasal dari tanah karena awalnya Tuhan mendesain wadah manusia dengan debu dan tanah. Terus manusia kedua berasal dari roh karena Tuhan membentuk kehidupan manusia secara rohani dari nafas ilahi yang bersumber dari Tuhan. Hewan-hewan yang ada di bumi juga diciptakan berbeda satu sama lain. Di kitab Korintus mencatat kalau daging burung tuh berbeda dengan daging hewan darat dan laut, yang menandakan kalau mereka semua punya tingkat kemuliaan atau derajat yang berbeda-beda. Sama seperti matahari yang derajatnya lebih tinggi dari bulan, dan bulan yang derajatnya lebih tinggi dari bintang. Bahkan antara satu bintang dengan bintang yang lain punya derajat dan kemuliaan yang berbeda-beda, karena mereka memancarkan cahaya yang berbeda. Ada yang lebih terang, ada yang lebih gelap. Tapi ya ini semua cuma analogi dan perumpamaan supaya kita semua bisa mengerti tentang rahasia penciptaan yang disampaikan di dalam Alkitab dan kitab Henokh. Kalau masih ada yang belum paham, mungkin kalian bisa baca sendiri di kitab 1 Korintus 15 ayat 39-48 karena di situ udah dijelasin dengan detail. Setelah Tuhan menciptakan manusia pertama atau Adam, Tuhan juga menciptakan manusia lain sebagai penolong untuk Adam. Karena manusia pada dasarnya tuh nggak bisa hidup seorang diri dan memerlukan bantuan orang lain. Karena itu Tuhan menciptakan seorang perempuan yang diambil dari salah satu tulang rusuk Adam. Manusia perempuan ini kemudian dinamakan Hawa, yang secara etimologi diambil dari bahasa Ibrani, yaitu Shafah, yang berarti hidup. Karena Hawa akan menjadi ibu dari semua manusia yang hidup di bumi, seperti yang tertulis di Kejadian 3 ayat 20. Adam dan Hawa kemudian diberikan wewenang dan otoritas dari Tuhan untuk berkuasa atas segala jenis binatang yang ada di darat dan laut dan di udara, sehingga manusia menjadi penguasa bumi dan menjadi bagian dari sistem pemerintahan Tuhan. Dari kisah penciptaan ini kita bisa sedikit ngeliat tujuan utama dari semua rahasia pekerjaan Tuhan, yaitu Tuhan ingin menjadikan kekacauan dan kekosongan dunia menjadi suatu sistem pemerintahan yang kompleks dan teratur di bawah kekuasaan Tuhan. Jadi di sini Tuhan bertindak sebagai penguasa tertinggi. Karena itu mulai dibentuk tingkatan-tingkatan dari surga sampai ke bawah bumi, dan tingkat tertinggi sampai tingkat terendah berdasarkan hierarki dan kemuliaannya. Ini tertulis di 1 Henokh 43 ayat 1. Dan setelah itu aku melihat semua rahasia surga dan bagaimana kerajaan itu dibagi. Di dalam Alkitab, Tuhan menjadikan malaikat serafim sebagai malaikat tertinggi di surga yang sangat dekat dengan tahta Tuhan. Sedangkan di bumi, Tuhan menjadikan manusia sebagai makhluk yang derajatnya paling tinggi di antara makhluk-makhluk lain.
Namun di atas semua itu, Tuhan ada di posisi yang tertinggi, entah itu di surga, di bumi, dan di bawah, di underworld. Walaupun derajat dan hierarkinya beda-beda, tapi semua makhluk ciptaan Tuhan pada dasarnya itu sama karena mereka diciptakan dengan baik dan murni, sehingga harus berada di jalur yang benar, tanpa menyimpang ke arah lain, seperti yang tertulis di 1 Henokh 69 ayat 11 dan Yehezkiel 28 ayat 15. Kejatuhan malaikat, dosa pertama di surga. Setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan juga ngasih kehendak bebas atau free will ke semua makhluk ciptaannya termasuk para malaikat, supaya mereka tuh bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan melayani tanpa paksaan. Dari kehendak bebas itu terciptalah sebuah aturan dan ketetapan yang gak boleh dilanggar. Karena itu mulai dibentuk sumpah suci yang disebut sumpah AKBK sebagai hukum ilahi pertama yang menjadi perjanjian dari karunia kehendak bebas yang sudah diberikan Tuhan. Sumpah itu yang membuat para malaikat setuju buat jalanin aturan dan tugas yang udah ditetapin supaya mereka melayani dalam pemerintahan surga sesuai dengan bagian-bagiannya. Jadi pada dasarnya kehendak bebas itu sendiri yang menciptakan hukum. Tanpa kehendak bebas maka hukum itu gak ada artinya. Karena itu para malaikat dikasih pilihan buat ngambil sumpah suci. Dan mereka semua setuju buat mentaati tugas dan ketetapan yang udah diberikan Tuhan. Meski begitu, pada akhirnya malaikat sendiri yang menentukan apakah mereka akan tunduk sama perintah Tuhan atau justru melanggar semua ketetapan dan aturan menurut keinginan mereka sendiri. Di Alkitab dan Kitab Henokh ada banyak catatan tentang kejatuhan para malaikat karena mereka telah berdosa dan melanggar peraturan yang ditetapkan. Menurut pemahaman yang populer, malaikat yang pertama kali berdosa dan memberontak ke Tuhan dinamakan Lucifer. Walaupun di Alkitab emang namanya nggak disebutin secara eksplisit. Malaikat jatuh atau fallen angel yang dimention dalam Alkitab juga punya beberapa julukan, yaitu bintang timur, putra fajar, dan pembawa cahaya. Ini tertulis di dalam kitab Yesaya 14 ayat 12-14. Intinya kejatuhan malaikat pertama terjadi karena dosa kesombongan atau pride, yang membuat Lucifer memberontak dan ingin menjadi seperti Tuhan di tingkatan surga yang paling tinggi. Menurut beberapa sumber, Lucifer itu dulunya termasuk salah satu golongan malaikat yang menempati hierarki tertinggi di surga, bahkan melebihi jabatan para archangel. Karena itu Lucifer jadi sombong, terus mempengaruhi dan menyesatkan malaikat-malaikat lain supaya mereka melanggar tugas yang diberikan Tuhan dan ikut memberontak di bawah kepemimpinan Lucifer. Karena Lucifer udah berbuat dosa, akhirnya Tuhan merintahin malaikat Michael dan pasukan Archangels buat berperang sama dia, dan pasukannya sampai akhirnya pertarungan dimenangkan sama para Archangels. Abis itu Lucifer dan pengikutnya dibuang dari surga. Husanah, dan jatuh ke tingkatan yang lebih rendah, yaitu di bumi. Kisah ini berdasarkan interpretasi dari pasal 12 kitab Wahyu yang menjelaskan kalau ada sosok naga yang berperang melawan Michael dan pasukannya. Wahyu 12 ayat 7-9. Walaupun ada banyak tafsiran dan interpretasi yang mencoba menjelaskan tentang arti dari penglihatan ini, tapi banyak yang setuju kalau itu adalah gambaran dari Lucifer yang memimpin pemberontakan dan berperang dengan para malaikat di surga. Ini tolong dikoreksi kalau salah, karena dari yang kami baca memang ada banyak versi tafsiran berbeda yang menjelaskan tentang makna dari perumpamaan dari kisah ini. Menurut versi yang kami baca, setelah Lucifer dan pasukannya kalah dalam peperangan itu, mereka akhirnya dibuang ke bumi. Jadi kemuliaan dan derajat Lucifer yang sebelumnya ada di posisi tertinggi akhirnya jatuh ke tingkat yang lebih rendah. Menurut beberapa sumber, setelah Lucifer dibuang ke bumi, Lucifer dan semua pengikutnya tuh nyari cara dan celah buat menyesatkan manusia yang tinggal di bumi, supaya mereka ikut terjatuh ke dalam dosa. Kejatuhan manusia, dosa pertama di bumi. Setelah Tuhan menciptakan bumi dan semua yang ada di dalamnya, Tuhan kemudian menempatkan manusia untuk tinggal di suatu tempat yang indah dan subur. Tempat itu dinamakan Firdaus atau Taman Eden. Di sana manusia dikasih tugas buat merawat Taman Eden dan jadi penguasa di atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan segala jenis binatang yang tinggal di bumi. Tuhan juga ngasih kehendak bebas ke manusia supaya mereka tuh bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati tanpa paksaan. Dari kehendak bebas itu terciptalah sebuah aturan dan ketetapan yang gak boleh dilanggar.
Makanya Tuhan mengadakan perjanjian dengan manusia supaya segala jenis buah dan makanan yang tersedia di Taman Eden tuh boleh dimakan. Tapi Tuhan juga ngasih satu-satunya aturan, yaitu supaya manusia nggak boleh nyentuh atau makan buah dari pohon pengetahuan, karena manusia akan mati waktu makan buah itu. Meski begitu, pada akhirnya manusia sendiri yang menentukan apakah mereka akan tunduk sama perintah Tuhan atau justru melanggar perintah Tuhan menurut keinginan dan kehendak bebas mereka. Nah, di sini awal mula kejatuhan manusia ke dalam dosa karena iblis dalam bentuk ular menghasut dan menyesatkan Hawa untuk memakan buah dari pohon pengetahuan dan melanggar perintah Tuhan. Banyak yang menganggap kalau ular yang menghasut Hawa itu Lucifer yang diusir dari surga dan jatuh ke bumi. Karena seperti yang udah dijelasin sebelumnya, kalau di kitab Wahyu, Lucifer tuh digambarin sebagai sosok naga atau ular besar. Makanya iblis yang menghasut Hawa di Taman Eden tuh berwujud ular. Karena ular adalah simbol kejahatan yang berasal dari iblis. Setelah Hawa dihasut sama iblis, akhirnya Hawa memutuskan buat ngambil dan makan buah dari pohon pengetahuan. Hawa juga membujuk Adam buat makan buah itu, sampai akhirnya mata manusia terbuka dan mereka tahu tentang segala jenis pengetahuan yang membawa mereka menuju dosa, karena sudah melanggar perintah Tuhan. Jadi, sekarang manusia kehilangan kemurnian dan kemuliaan Tuhan karena udah tercemar sama dosa. Dari kejadian ini, menurut kalian, siapa yang salah? Apakah ular? Apakah Hawa? Apakah Adam? Jawabannya bukan salah satu dari mereka, tapi tiga-tiganya emang salah karena dosa pertama dibawa sama si iblis dalam bentuk ular dengan cara mempengaruhi dan menyesatkan Hawa. Tapi kita juga perlu ingat kalau iblis itu nggak pernah memaksa kok Hawa buat makan buah itu. Dia cuma membujuk dan mempengaruhi. Iblis nggak punya kewenangan untuk memaksa Hawa karena manusia diberikan kehendak bebas. Jadi di sini posisinya manusia ada di tengah-tengah dan bebas memilih sesuai keinginannya, entah ikut perkataan iblis atau ikut perintah Tuhan. Pada akhirnya Hawa lebih memilih keinginannya untuk menuruti kata-kata sesat dari si iblis. Begitupun dengan Adam yang lebih memilih buat memakan buah pengetahuan yang ditawarin sama Hawa. Padahal Adam bisa aja ya milih buat nolak tawaran itu. Jadi ya tiga-tiganya emang salah. Makanya Tuhan menghukum mereka bertiga sesuai dengan perbuatannya. Ular dihukum supaya seumur hidupnya hanya bisa berjalan dengan perutnya. Lalu keturunannya, ular akan terus bermusuhan dengan anak-anaknya Hawa sampai di akhir zaman. Setelah itu Hawa dihukum supaya melahirkan anak-anaknya dengan penuh penderitaan dan kesakitan. Hukuman yang terakhir diberikan untuk manusia laki-laki atau Adam, karena Adam adalah orang terakhir yang jatuh ke dalam dosa setelah ular dan Hawa. Adam dihukum karena mendengarkan ajakan sesat dari Hawa, terus ikut makan buah dari pohon pengetahuan. Makanya dia dihukum supaya jangan menerima makanan apapun dari Hawa dan harus bekerja dengan susah payah buat menafkahi istri dan anak-anaknya. Hukuman ini bersifat duniawi atau hukuman bagi tubuh jasmani manusia yang berlaku seumur hidup. Begitupun dengan hukuman ular yang harus berjalan dengan perutnya, itu juga berlaku sampai sekarang. Tuhan juga melarang manusia buat makan buah dari pohon kehidupan yang ada di Taman Eden karena buah itu bisa bikin manusia punya umur yang panjang atau bahkan hidup abadi. Jadi sekarang manusia udah mengalami yang namanya kematian secara jasmani atau yang disebut kematian pertama. Ini sesuai dengan perkataan Tuhan yang bilang kalau manusia bakal mati saat memakan buah dari pohon pengetahuan. Walaupun emang ya nggak mati secara instan, tapi tubuh manusia pasti akan mati perlahan seiring dengan berjalannya waktu, entah karena usia atau penyakit. Selain hukuman duniawi, Tuhan juga menghukum manusia secara rohani karena seperti yang sebelumnya dijelasin kalau manusia terdiri dari dua bagian, yaitu daging dan roh. Hukuman secara rohani mengalami kematian yang kekal atau kematian kedua. Jadi roh manusia nggak akan hidup abadi di surga, tapi malah pergi ke alam maut karena awalnya manusia udah dikasih karunia untuk hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan, tapi malah milih buat berbuat dosa yang menuntun kita semua ke jalan kematian, seperti yang tertulis di Roma 6 ayat 23. Kejatuhan manusia dalam dosa juga menciptakan jarak antara manusia dan Tuhan. Jadi tugas manusia yang sebelumnya udah diberikan sebagai bagian dari pemerintahan Tuhan untuk berkuasa atas semua makhluk hidup yang ada di bumi, akhirnya jatuh ke tingkat yang lebih rendah karena manusia udah diusir dari Taman Eden, sehingga harus bersusah payah buat hidup di padang belantara yang dipenuhi semak berduri sampai manusia itu kembali ke tanah atau mati secara jasmani. Setelah manusia diusir dari Taman Eden, Tuhan juga memerintahkan beberapa malaikat kerubim buat jaga pohon kehidupan dengan pedang yang menyala-nyala, supaya manusia nggak bisa masuk untuk makan buah dari pohon kehidupan dan hidup abadi. Jadi, akhirnya kisah tentang penciptaan dunia dan kejatuhan makhluk ciptaan Tuhan ke dalam dosa berakhir sampai di sini.
Aku nyeritain kisah ini menurut sudut pandang Alkitab karena pada dasarnya kitab Henokh itu memang terhubung ke Alkitab, tapi tetap aja ada beberapa detail yang dijelasin di kitab Henokh buat mendukung isi dari Alkitab. Kalau menurut pemahaman yang interpretasi yang populer gitu ya, Lucifer bertanggung jawab atas semua dosa yang ada di surga dan di bumi, mulai dari menyesatkan para malaikat, memimpin pemberontakan melawan Tuhan, berperang melawan pasukan Archangel, jatuh ke bumi, terus mempengaruhi dan menyesatkan Hawa supaya ikut terjatuh ke dalam dosa dalam bentuk ular. Meski begitu, kitab Henokh gak pernah nyebutin nama Lucifer, tapi ada banyak nama-nama fallen angels yang bertanggung jawab atas semua dosa. Nama-nama mereka yaitu Jekun, Azazel, Gadriel, Asbel, Penemu, Kasdeja, dan Tabat. Ini adalah 7 kelompok fallen angel yang pertama kali jatuh dari surga. Masing-masing di antara mereka punya peran yang menciptakan dosa-dosa awal dari para malaikat dan manusia. Maka dari sekarang mereka-mereka ini yang dijuluki sebagai Satan atau Iblis. Di antara ke-7 fallen angels itu, yang pertama kali berbuat dosa dan memberontak kepada Tuhan yaitu Jekun. Malaikat ini yang menyesatkan malaikat-malaikat lain supaya mereka bekerja sama dan berusaha melawan otoritas Tuhan. Yang kedua, Azazel, malaikat yang pertama kali mendarat di bumi terus disusul dengan ke-6 pasukan fallen angels lain. Di kitab Kejadian gak disebutin dengan jelas tentang identitas si ular yang membujuk Hawa buat makan buah pengetahuan. Jadi ular hanya sebagai simbol dan lambang kejahatan dari iblis. Meski begitu, di kitab Henokh terungkap kalau sebenarnya identitas asli dari ular yang ada di Taman Eden yaitu fallen angel Gadriel yang satu kelompok sama Azazel. Jadi udah terjawab nih rasa penasaran kita tentang identitas asli si ular misterius yang pertama kali menghasut manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Kemudian kalau kalian masih ingat tentang hukuman ular yang tadi udah aku jelasin, ternyata keturunan ular yang dimaksud yaitu salah satu fallen angel yang bernama Tabat. Kalau di Alkitab, Tabat bisa dikaitkan dengan sebutan ular beludak yang biasanya mengacu ke orang-orang fasik yang tunduk ke dalam kuasa dosa, seperti yang tertulis di beberapa ayat ini. Bisa dibilang malaikat-malaikat tadi, Jekun, Azazel, Gadriel, dan Tabat sering dikaitkan dengan satu entitas yaitu Satan atau Lucifer kalau menurut pemahaman populer. Padahal kalau menurut kitab Henokh, mereka adalah entitas yang berbeda tapi masih ada dalam satu kelompok. Terus gimana sama peran ketiga fallen angels yang lain nih? Nah, ini masih ada hubungannya dengan kisah The Watchers yang pernah aku ceritain di video Book of Enoch Part 1. Jadi buat yang belum nonton atau yang udah lupa sama ceritanya, kalian wajib nonton video yang itu karena pembahasannya bakalan nyambung ke sana. Kalau yang masih ingat alur ceritanya, di video itu udah aku ceritain kalau kejatuhan The Watchers berawal dari salah satu malaikat yang membujuk Semyasa, pemimpinnya The Watchers, supaya mereka jatuh ke dalam dosa dan melanggar tugas yang diberikan Tuhan karena The Watchers akhirnya menuruti keinginan hawa nafsu mereka buat berhubungan seksual dengan anak-anak perempuan manusia. Nah, di video ini terungkap kalau malaikat yang membujuk Semyasa yaitu Asbel. Malaikat ini ternyata bukan berasal dari pasukan The Watchers, tapi dia adalah salah satu dari ke-7 fallen angel pertama yang jatuh ke bumi, satu kelompok sama Azazel. Apa ya kalau di Among Us itu namanya? Penyusup. Aduh, penyusup bahasa Inggrisnya apa aku lupa. Itulah. Pokoknya dia sas aja. Selanjutnya ada fallen angel Kasdeja yang ngajarin manusia tentang pukulan jahat. Kalau di Indonesia disebut dengan ilmu santet. Konsepnya sama kayak yang dijelasin di kitab Henokh karena ilmu yang diajarin Kasdeja fungsinya buat ngirim penyakit dan malapetaka ke orang lain dengan kekuatan roh jahat. Ilmu gelap yang diajarin Kasdeja ini juga dipakai buat menggugurkan janin di dalam kandungan dan bisa dipakai buat nyerang pikiran dan jiwa manusia sampai orang itu jadi gila atau gangguan jiwa. Kitab Henokh juga menjelaskan kalau Henokh adalah manusia pertama yang dikaruniai kemampuan buat membaca dan menulis kebenaran firman Tuhan dari para malaikat. Tapi selain Henokh, ternyata ada banyak manusia yang belajar menulis dari fallen angels yang bernama Penemu. Jadi pada dasarnya, kemampuan membaca dan menulis itu berasal dari satu sumber yang sama, yaitu dari surga. Tapi kata-kata yang ditulis Henokh adalah kebenaran dan kata-kata hikmat yang berasal dari Tuhan. Berbeda sama tulisan dan kata-kata yang berasal dari si fallen angel penemu ini. Karena yang diajarkan yaitu kebijaksanaan duniawi yang bersifat menyesatkan. Banyak kebenaran yang diubah jadi kekeliruan yang menyimpang dari jalan kebenaran. Hal itu yang membuat manusia semakin sombong dengan pengertian mereka dan menolak kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran yang berasal dari firman Tuhan. Seperti yang tertulis di 2 Timotius 4 ayat 3-4.
Dari kisah ini kita tahu dosa hanya membawa kita menjauh dari Tuhan menuju kehancuran dan kebinasaan. Perbedaan besar antara malaikat dan manusia yaitu ketika malaikat satu kali berbuat dosa, maka malaikat itu sudah nggak punya harapan agar dosanya diampuni. Tapi ketika manusia berbuat dosa, Tuhan masih tetap ngasih harapan ke manusia. Karena pada dasarnya manusia itu terdiri dari roh dan daging. Roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Karena itu Tuhan masih mengampuni manusia walaupun sudah berbuat dosa. Beda sama malaikat yang pada dasarnya hanya berasal dari roh yang abadi. Makanya dosa malaikat nggak bisa diampuni. Karena itu iblis terus menyesatkan umat manusia, supaya manusia semakin tenggelam ke dalam dosa dan akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Jadi iblis hanya menanamkan dosa di antara kita, supaya dosa itu bertumbuh dan berbuah menjadi maut yang membinasakan. Jadi itu dialah kisah tentang penciptaan dunia dan awal mula kejatuhan malaikat dan manusia menurut kitab Henokh. Dari semua yang aku bahas di video ini, tolong dikoreksi kalau ada kesalahan dan misinterpretasi dari penjelasan aku, karena pembahasan ini memang sangat berat, asli sulit untuk dimengerti. Jadi bisa aja timku tuh ngelakuin kesalahan, aku juga ngelakuin kesalahan waktu membaca dan mempelajari isi dari kitab Henokh, karena kita cuma manusia biasa dan pengetahuan kita memang gak lengkap dan gak sempurna. Oke deh, sekian dulu. As always, I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Masih banyak loh partsnya, ditunggu ya. Capek deng. Menurut kitab Henokh, untuk menciptakan ketetapan dan keteraturan dibutuhkan. Jadi waktu itu aduh. Yang satu kelompok sama Azazel yang salah sebel.